Ya, oke. Jadi Anda perhatikan ini ya, kita sudah masuk di desktop ya, di desktop dari Linux CentOS. Untuk menu ya, ada di sini ya. Ini sesuai dengan yang kita pilih. Ini sesuai dengan yang kita pilih. Jadi kalau misalkan Anda pilih kemarin ada Office, itu juga akan ada Office di sini. Tapi ini sesuai yang kita pilih. Jadi saya cuma install kemarin ini ya, web browser saja, dan ada beberapa library dan package yang untuk utilities. Oke, kita ke modul ya. Modulnya. Nah, jadi di dalam modul ini sebenarnya ada beberapa komen yang harus Anda coba. Jadi ini adalah list komen yang akan Anda coba. Oke, ini list komennya. Kemudian di dalam modul ini juga saya akan meminta Anda untuk tahu menggunakan ini ya, file. Dalam hal Anda membuat ya, create, Anda edit, ada delete, atau Anda membuat ya, menghapus, itu apa, directory atau folder. Jadi itu sebenarnya basicnya. Kalau basicnya sudah bisa seperti itu, maka harusnya Anda juga sudah bisa. Oke, jadi kita seperti yang saya sampaikan lalu, kita itu akan konfigurasi server itu dengan menggunakan apa ini? Saya keluar dulu ini Telegramnya. Kita akan menggunakan terminal ya. Jadi kenapa saya minta Anda untuk install GUI-nya juga ya, atau X window-nya, karena nanti kalau langsung terminal ya Anda akan kebingungan. Oke, mari kita lihat ya. Ini kita pasang dulu ya. Oke, ini networknya dipasang dulu. Untuk membuka terminal, Anda bisa klik kanan ya, klik kanan di sini. Oh, harusnya ada open terminal ya. Nah, ini karena ada beberapa library yang saya tidak install, maka harusnya di klik kanan sini. Coba Anda cek di, harusnya ada open terminal. Oke. Karena tidak ada, kita bisa akses dari sistem tools ya. Jadi di application, system tools, dan terminal. Oke, saya perbesar dulu ya. Saya perbesar fontnya. Bentar ya, mana ya? Ini dia. Udah bisa kayaknya. Oke, nah ini mudah-mudahan udah bisa terlihat ya di sini. Jadi ketika Anda masuk ya, Anda masuk ke terminal, itu Anda masuk sebagai user ketika Anda masuk ke dalam Linux ini. Jadi contoh username saya kan tadi Jimmy ya, Jimmy, maka dia akan Jimmy @localhost. @localhost ini adalah ketika Anda install, masih ingat ya, localhost.local domain, makanya dibuat seperti ini. Jadi kalau Anda buat ada domain, nanti ini localhost sesuai dengan yang Anda buat pada saat proses instalasi. Nah, kalau dia di tanda dolar seperti ini ya, tanda dolar seperti itu berarti kita berada di user. Nah, bagaimana kita mau pindah ke root? Kenapa kita harus pindah ke root? Karena kalau Anda tidak pindah ke root, Anda tidak bisa nanti konfigurasi. Karena ada file-file konfigurasi, dia ada di directory yang dia punya kepemilikan adalah root. Jadi kita harus pindah ke root. Nah, bagaimana cara pindah ke root? Caranya gampang, Anda hanya ketik saja SU. Apa itu SU? SU adalah super user. Lalu masukkan password root yang Anda buat pada saat instalasi. Oke, nah Anda lihat di sini. Di sini kalau sudah tanda pagar lalu root @localhost, berarti sekarang Anda sudah berada di dalam environment dari apa? Dari Linux. Dari root ya. Jadi perhatikan kalau tanda seperti ini dolar, misalkan Anda lupa ya, Anda lupa pindah ke root, Anda mengkonfig, loh kenapa ini access denied? Ya, kalau access denied berarti apa? Anda harus pindah ke root. Gitu ya. Oke, kalau mau kembali lagi Anda bisa exit. Nah, misalkan ya, ini sudah panjang seperti ini. Nah, bagaimana saya supaya bisa kasih bersih lagi? Anda bisa ketik clear ya. Clear itu dia akan membersihkan terminal ini ya, clear. Oke. Apalagi yang perlu kita coba ya? Yang perlu kita coba adalah kita akan berpindah ya dari satu direktori ke direktori yang lainnya. Oke. Nah, kenapa ini kamera saya gini ya? Oke, kita akan berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Nah, untuk melihat di mana direktori yang kita mau pindah, maka tentu saja kita harus mengetahui kita sekarang berada di posisi mana. Ya.
Jadi kita sekarang berada di posisi mana? Working directory kita di mana? Nah, untuk mengetahuinya Anda bisa mengetikkan pwd ya. pwd. Oke. Position working directory. Nah, ternyata sekarang Anda berada di mana? /directory/home lalu Jimmy. Oke. Nah, di dalam directory home Jimmy ini kira-kira ada folder atau ada directory atau ada file apa saja? Nah, untuk mengetahui itu Anda bisa mengetikkan perintah ls. Ya, ls. Jadi ternyata di sini ada desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, dan video. Ini ada directory. Nah, saya mau berpindah ke directory misalkan desktop. Gimana caranya? Nah, untuk berpindah Anda bisa cd ya. cd itu adalah change directory, spasi dengan nama foldernya. Nah, di Linux juga ada fitur namanya autocomplete ya. Autocomplete. Jadi Anda bisa mengetikkan beberapa ya. Kalau Anda ketik D ya, lalu tab, itu untuk autocomplete-nya tab ya, tab, maka yang semua berawalan huruf D dia akan munculkan. Nah, itu desktop dan dokumen download. Ya, kalau misalkan Anda mau spesifik ke desktop ya ketik saja yang tidak ada di folder lain. Jadi misalkan desk, Anda tab, nah sudah. Lalu tinggal di enter. Nah, sekarang Anda sudah berada di desktop. Nah, untuk memastikan Anda bisa ketik lagi pwd ya, pwd. Sekarang Anda itu sudah ada di home, Jimmy, lalu desktop. Nah, kita lihat di desktop ada file-file apa saja. Ketik apa? ls. Nah, ternyata kosong ya, kosong di sini. Oke, sekarang mari kita coba membuat sebuah file ya, file txt. Misalkan ya, saya akan membuat sebuah file txt. Nah, di dalam terminal ya, itu Anda bisa membuat file ya, edit file ya, mengedit file dan membuat file. Itu ada macam-macam ya. Ada bisa Anda gunakan V ya, Anda bisa gunakan Pico, Anda bisa gunakan Nano ya. Itu sesuai dengan kalau tidak ada itu berarti Anda harus install. Nah, untuk defaultnya Anda bisa menggunakan V saja ya, V atau Vim boleh ya, V. Jadi kalau kita gunakan perintah V spasi nama file, misalkan coba.txt, kalau file coba ini tidak ada di dalam direktori tersebut, maka dia akan otomatis membuat file. Tetapi ketika Anda ketik V spasi coba.txt, maka apa? Maka akan edit kalau dia ada ya, kalau dia ada. Sebentar, ini ada apa di sini ya? Oh, udah chatting ya. Oke. Jadi ini kan tidak ada kan? Tadi kita sudah ls ya, kita sudah ls kan, dia tidak ada filenya, kosong. Oke, saya coba v coba.txt. Nah, kita sudah masuk ke dalam file coba.txt. Ya, kosong karena memang tidak ada. Nah, untuk memulai edit ya, ketika Anda ketik ya, itu tidak akan berhasil Anda mengetik. Anda harus menekan huruf I. Ya. I itu adalah untuk insert ya, I untuk insert. Lalu silakan Anda apa? Ketik. Misalkan ini isi file coba. Oke, sekarang bagaimana cara untuk save, untuk keluar? Ya, kalau Anda mau keluar file save, bukan, ini untuk terminal, bukan di situ. Jadi Anda untuk keluar dan save, Anda bisa tekan escape, tekan escape, lalu shift titik 2. Nah, ini sayangnya tidak kelihatan ya. Saya scroll dulu. Itu di bawah ya, Anda perhatikan di kiri bawah. Shift jadi titik 2 ya, titik 2. Lalu bisa ketik WQ atau WQ ya, write and quit. Artinya dia save lalu dia quit. Nah, sudah. Itu sudah disimpan dan sudah keluar. Lalu bagaimana kalau kita mau lihat kalau sudah ada? Jadi bisa di ls. Nah, waktu Anda ls, ini sudah ada filenya. Coba.txt. Oke? Coba.txt. Nah, bagaimana caranya saya mau baca ya? Saya mau baca isi dari file coba.txt. Caranya ada dua. Anda bisa masuk langsung ke V ya, coba.txt seperti ini. Tetapi ini Anda ribet ya, Anda harus keluar lagi ya. Jadi kalau Anda mau keluar, escape titik 2 lalu bisa key ya, key. Nah, kalau supaya tidak seperti itu, Anda bisa menggunakan perintah cat ya, cat spasi nama file yang mau Anda lihat. Maka dia isi dari file tersebut akan muncul di dalam terminal. Oke? Contohnya ini isi file coba. Kenapa Anda harus kuasai ini? Karena Anda akan konfigurasi server, contohnya Anda konfigurasi DNS di HCP, itu Anda dengan menggunakan V ini. Karena ada file konfigurasi yang harus Anda edit. Gitu ya. Bahkan ada yang memang tidak ada, Anda harus buat sendiri. Jadi tolong dicoba ini ya, V.
Anda harus tahu mau buat di mana ya direktorinya. Ini saya buatnya ini di dalam mana? Di dalam home Jimmy desktop. Nah, bagaimana saya mau balik kembali ke Jimmy ya, ke Jimmy. Jadi kalau saya mau balik lagi ya ke direktori Jimmy, saya bisa cd ya titik-titik ya, cd titik-titik, maka saya balik lagi ke sini. Nah, itu ya. Saya balik lagi ke sini. Oke, sekarang kita lihat ya, isi dari direktori root. Jadi Anda bisa cd ya, kemudian ini ya ls ya. Ini cd tanda slash ini itu adalah root. Jadi ketika Anda cd, ini adalah direktori yang ada di mana? Yang ada di Linux. Dan file konfigurasi kita itu biasanya ada di sini, ada di etc ya, ada di etc dan juga ada di var. Nanti kita akan masuk ke sini untuk konfigurasi ya. Misalkan saya mau masuk di etc ya, cd etc. Nah, seperti ini ya. cd etc ls, ada apa saja yang di etc nih? Ada banyak yang di etc. Oke. Nah, lihat ya, ada banyak kan di etc. Misalkan saya mau lihat ya, isi dari file ini, host.conf. Bagaimana caranya? Bisa cat ya, cat host.conf ya. Nah, ini isinya cuman ini, multi on ya. Saya mau lihat misalkan isi dari file host. Jadi cat host. Nah, ini isi dari file host. Saya mau edit isi dari file host. Bagaimana cara edit? Ya, cara edit cuman apa? vhost ya. Nah, Anda bisa lihat ini. Perhatikan di bawah sini ya. Ini hanya read only. Kenapa dia read only? Perhatikan di sini. Kenapa saya read only? Saya tidak bisa lakukan apa-apa karena saya itu usernya cuman biasa, bukan root. Nah, supaya untuk bisa mengedit file-file ini, kita harus mengganti ke root ya. Kita harus pindah ke user root. Ketika saya vhost ya, maka saya sudah tidak ada tulisan apalagi di sini, tidak ada tulisan read only. Saya sudah bisa mengedit file ya. Makanya harus ingat itu ya. Ingat yang apa ya, masuk ke root. Nah, ini sudah penuh ya, saya clear saja. Nah, dia jadi bersih lagi gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalkan saya mau buat, oh ya, kita kembali ke desktop tadi ya, Jim ya, di desktop tadi ya. Nah, saya mau hapus file ini, coba .txt. Gimana caranya? Atau saya misalkan edit ya, saya edit dulu. Kok edit? Coba txt, harus tekan huruf i ya, nanti muncul tulisan insert di bawah. Saya tambah edit. Oke. Saya save wiki cat cat coba .txt. Nah, sudah ada kan? Saya sudah berhasil menambah. Sekarang saya mau hapus. Ini. Gimana caranya ya? Gampang, cuma tinggal rm spasi nama file. Oke. Nah, ls. Nah, sudah tidak ada ya. Atau kalau Anda mau Anda mau tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yes, Anda bisa, misalkan saya buat ya. Coba .txt. Yes. Jadi bisa rm min rf coba .txt. Sudah langsung hapus. Jadi dia akan force. Dia tidak akan ada tanya-tanya lagi. Sudah terhapus. Oke. Nah, bagaimana saya mau buat direktori di sini? Ya, saya mau buat direktori gampang, hanya make mkdir folder baru misalkan. Nah, lihat ya, sudah ada folder baru. Oke. Saya masuk ke folder cd apa? Folder baru. ls ya, kosong ya, folder baru ls. Jadi saya di sini di dalam desktop folder baru kosong. Saya buat file misalkan file baru.txt. Untuk mengisi data di sini, tekan huruf i, insert ya, masukkan data. Untuk save tekan escape ya, .2 lalu wiki, write and quit. Nah, sudah ada file dalam. Cara melihatnya bisa cat file baru .txt. Nah, ya.
Jadi hanya itu yang Anda perlu ya, Anda perlu pahami. Apalagi ya, kita lihat di modul yang perlu dilihat. Ini sudah get ls clear. Ini service ya, service nanti kita cek pada saat kita mencoba web server ya, service. Top df du rm cpa. Cp ini untuk copy ya, mv ini untuk pindah. Oke, misalkan kita copy ya. Misalkan kita mau coba copy ya, copy. Itu saja yang penting-penting ya. Oke, misalkan mau copy. Oke. Nah, perhatikan ya. Ini kan file baru .txt, dia berada di dalam apa? Di dalam directory home Jimmy desktop folder baru. Saya mau copy ini ya, file baru .txt ke directory sebelumnya, desktop. Gimana caranya? Ya, gampang. Jadi caranya adalah sebenarnya kalau Anda mau cari tahu bagaimana cara penggunaan, Anda bisa menggunakan perintah man. Man itu manual. Man spasi dia punya komen. Jadi misalkan man cp. Nah, ini dia. Ya. Manual cp, ini penjelasannya. Dan juga dia punya option-option, ada penjelasannya. Kalau mau keluar tekan key. Oke. Saya mau copy ini file baru ya. Saya mau copy file baru ke home Jimmy desktop. Caranya adalah cp nama file ke tujuannya. Jadi tujuannya kemana? Ke home Jimmy ya. Oke, harusnya sudah bisa ya. Bagaimana cara pindah? Balik lagi, saya harus cd titik-titik. Saya ls. Nah, wah kok nggak ada ya? Sebentar. ls. Oh, belum. Ini masih di desktop. Ini masih di desktop ya. Ini masih di desktop. Jadi cd lagi satu kali ya. Jadi perhatikan ya, tadi saya copy cp file baru txt ke home Jimmy. Ya, saya cd masih belum. Saya masih berada di desktop. Berarti saya kan tadi berada di dalam directory folder baru. Jadi cd satu kali lagi ya. Nah, saya ls. Nah, harusnya sudah ada nih ya. File baru .txt. Oke. Misalkan saya mau pindahkan lagi, saya mau pindahkan file baru txt ini ke dalam directory musik. Gimana? Jadi kita ke musik dulu ya. Music ls. Nah, kosong kan? Jadi kita harus kembali ke direktorinya. Boleh sih Anda copy tidak kembali, tapi harus ketikkan full path-nya. Misalkan saya cp home Jimmy lalu file baru. Nah, gitu ya. Boleh Anda, yang penting Anda hafal path-nya. Tapi kalau Anda tidak mau repot-repot, ya silakan ke direktori tersebut. Oke. Jadi tinggal cp file baru, langsung saja sini karena kita sudah berada di sini ya, music. Copy. Jadi coba kita ke cd music ls. Nah, sudah ada. Itu ya, itu tolong dicoba-coba terus, pindah dari direktori satu ke yang lainnya, kemudian coba buat file, hapus file, edit file, ya, buat folder, hapus folder. Jadi kalau untuk hapus folder ini rmdir ya, rmdir. Misalkan saya mau hapus folder yang tadi ya. Itu di mana ya tadi ya? Di desktop ya. Ada folder baru ya. Berarti saya hapus rmdir folder baru. Oh, ada kosong, berarti harus rmdir folder baru. Nah, itu dia. Anda bisa menggunakan rm atau rmdir. Nah, sudah tidak ada ya folder barunya. Kalau buat folder mkdir folder. Nah, gitu. Mau masuk cd folder. Gitu ya. Apalagi ya? Shutdown ini untuk mematikan, reboot, service. Nah, ini saya contohkan ya, service ya, service. Mana ya itu? Nah, oke, perhatikan ya, ini saya balik ke user biasa, tanda dolar. Kalau misalkan Anda mau mengkonfigurasi web server, itu harus ada, kita jalankan service-nya ya. Service untuk web itu namanya adalah HTTPD. Nah, cara untuk menjalankan service-nya adalah Anda bisa mengetikkan service spasi nama service-nya, spasi bisa start ya, stop atau apa? Reboot atau restart ya. Jadi kalau misalkan Anda mau start ya hanya start.
Jadi service HTTPD start. Lihat ya, saya jalankannya pakai user biasa. Nah, nggak bisa. Saya nggak bisa start. Kenapa? Karena permission denied. Saya tidak bisa start service karena saya menggunakan user biasa. Nah, bagaimana supaya bisa? Saya harus SU ya, super user. Jadi root, baru saya bisa jalankan service HTTPD start. Nah, saya sudah bisa jalankan. Oke, jadi kita punya service-service itu harus dijalankan secara manual seperti ini. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya ketika Anda boot ya, Anda reboot, Anda start, dia akan auto start. Tapi ini kita defaultnya kan mati, jadi kita harus matikan. Bagaimana caranya untuk kasih mati service HTTPD apa? Stop. Cara melihat dia punya status jalan atau tidak, service HTTPD status bisa. Nah, HTTPD is stop. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung masuk di web server ya. Web server. Oke. Masih ingat di Windows kalau kita pakai IIS ya. IIS itu dia punya tempat untuk menyimpan file-file itu ada di mana? Di inetpub dan di www kan. Kalau kita gunakan Apache aplikasi bundling biasanya ada di mana? htdocs atau ada juga di mana? Kalau di WAM kan di www juga ya, www. Kalau di Linux gimana? Ada di mana dia? Oke. Nah, kalau di Linux dia ada di direktori ini. Bentar ya. Ini, dia ada di direktori var www. Nah, ini dia ya. Dia ada direktori var www lalu di dalam HTML. Oke, saya itu lagi ya. cd HTML. Di sini dia ya. var www HTML. Oke. Jadi misalkan saya jalankan dulu ya servisnya ya, service HTTPD start. Sudah jalan. Jadi silakan kita membuka browser lalu bisa coba localhost ya. Kita coba buka localhost, kan statusnya sudah jalan kan? Jadi harusnya ketika saya buka localhost ya. Nah, sudah jalan Apache ya. Sudah jalan. Nah, ini kalau tidak ada file ya di dalam index, maka ini akan di-load secara default. Apache 2 test page. Oke, sekarang saya mau coba buat file di sini. Saya mau coba buat file di dalam sini. Ingat ya, untuk di-load pertama kali itu bisa menggunakan index ya. Jadi misalkan saya buat file index.html ya. Index.html. Wah. Bentar ya. Sudah lupa ini. HTML. Misalkan ya. Langsung saja. Kan sudah ada tag HTML. Misalkan H1 belajar web server di Linux. 1. Saya ya save ya. Gimana cara save? Escape .2 lalu wiki. Nah, coba cek ya kalau sudah ada. Get index. Nah, sudah ada. Sekarang coba kita buka lagi kita coba buka lagi browsernya, localhost. Harusnya dia sudah load file index saya ini. Oke. Nah, sudah ya. Jadi file saya index sudah di-load. Jadi di situ tempat untuk menyimpannya ada di var www dan html. Sekarang sudah bisa. Jadi kalau Anda mau, nanti kita akan coba konfigurasi beberapa CMS ya, ditaruh di dalam server Linux lalu kita coba akses. Jadi ini web servernya sudah jalan. Oke. Tempat untuk menaruhnya di mana? Di sini. var www dan html. Gitu ya. Nah, berarti sekarang untuk sisa waktu ini Anda akan coba membuat modul yang web server di Linux. Gampang ya, cuman buka, masuk, kemudian jalankan service, lalu buat file, kemudian buka browser. Hanya seperti itu. Besok kita akan belajar DNS, DHCP dan FTP hari Kamis. Jumat kita akan ujian praktek, lalu Seninnya kita akan final. Gitu ya.
Saya rasa untuk materi hari ini sudah selesai.